Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Sapa Ajahra dengan NIM 20323110119 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendidikan kesehatan tentang pencegahan primer, sekunder, tersier terkait dengan penyakit ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Sesak napas seperti itu. Nah, kalau Apa sih ARDS? ARDS yaitu kondisi medis yang serius yang ditandai dengan adanya kerusakan paru-paru yang parah dan kegagalan pernafasan yang memerlukan perawatan di unit perawatan intensif. Gagal napas akut atau ARDS yaitu kegagalan sistem pernapasan oksigen dalam darah sehingga pertukaran oksigen terhadap karbon dioksida dalam paru-paru tidak dapat memelihara laju konsumsi oksigen dan pembentukan karbon dioksida dalam sel-sel tubuh. Patofisiologi ARDS selalu berhubungan dengan penambahan cairan dalam paru-paru sehingga membentuk edema paru. Awalnya terdapat cedera pada membran kapiler alveoli yang menyebabkan kebocoran cairan, makromolekul, dan komponen-komponen sel darah ke dalam ruang interstisial. Penyebab dari penyakit ARDS yang pertama, paparan zat berbahaya, kemudian transfusi darah, kontusio paru, selanjutnya sepsis, yaitu infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh dan memicu respon imun berlebih, dapat menyebabkan peradangan hebat di paru-paru. Yang selanjutnya, tersedak benda asing, yaitu dapat menyebabkan cedera paru-paru dan peradangan. Pneumonia, infeksi berat pada paru-paru dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan paru-paru dapat memicu ARDS. Selanjutnya, tenggelam. Masuknya air ke dalam paru-paru akibat tenggelam dapat menyebabkan cedera paru-paru akut dan mengganggu pertukaran oksigen. Luka bakar parah, terutama yang melibatkan inhalasi asap atau gas beracun, dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan peradangan sistemik. Yang terakhir, overdosis obat. Obat-obatan tertentu dapat menyebabkan keracunan paru-paru dan mengganggu fungsi paru-paru yang dapat memicu ARDS. Tanda dan gejala dari penyakit ARDS yang pertama, napas cepat dan pendek atau takipne terjadi akibat tubuh mencoba mendapatkan oksigen lebih banyak karena gangguan pertukaran gas di paru-paru. Yang kedua, tekanan darah rendah disebabkan oleh shock atau sepsis yang sering menyertai ARDS. 3. Nyeri dada dapat timbul akibat peradangan di paru-paru atau ketegangan otot pernafasan akibat usaha bernafas yang berlebihan. Keempat, gagal pernapasan akut, kondisi serius di mana kadar oksigen dalam darah menurun drastis, sehingga tubuh tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen. Kelima, keringat berlebih, biasanya tanda tubuh sedang berjuang menghadapi kekurangan oksigen atau stres sistemik. Selanjutnya, demam, umumnya terjadi jika ARDS disebabkan oleh infeksi seperti pneumonia atau sepsis. Faktor resiko dari penyakit ARDS yaitu berusia lebih dari 65 tahun, lansia lebih rentan karena fungsi paru-paru yang menurun dan kemampuan tubuh melawan infeksi yang melemah. Yang selanjutnya, merokok merusak jaringan paru-paru, meningkatkan risiko inflamasi dan infeksi sehingga memperbesar peluang terjadinya ARDS. Selanjutnya, obesitas dapat mengganggu fungsi pernapasan, menurunkan kapasitas paru-paru, dan meningkatkan risiko komplikasi dari kondisi seperti sepsis atau pneumonia yang dapat memicu ARDS. Selanjutnya, Overdosis obat dapat menyebabkan keracunan paru-paru atau depresi pernafasan sehingga memicu ARDS. Selanjutnya, kecanduan alkohol dapat menyebabkan kerentanan terhadap infeksi paru-paru dan cedera paru akibat inflamasi. Yang selanjutnya, kelainan genetik. Beberapa kelainan genetik yang mempengaruhi fungsi sistem imun atau peradangan dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami ARDS. Yang terakhir, menderita penyakit paru-paru kronik. Pencegahan primer yaitu menghentikan
kebiasaan merokok dan menghindari asap rokok. Untuk pencegahan primer yang selanjutnya yaitu berhenti mengkonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dikaitkan dengan ARDS karena alkohol dapat melemahkan sistem imun paru-paru dan merusak fungsi surfaktan. Berhenti mengkonsumsi alkohol membantu menjaga integritas fungsi paru dan sistem imun tubuh. Untuk pencegahan primer yang terakhir, yaitu rutin mendapatkan vaksin flu setiap tahun dan vaksin pneumonia untuk mengurangi resiko paru-paru. Vaksin pneumonia mencegah pneumonia bakteri yang dapat memicu kerusakan paru-paru. Pencegahan sekunder, yaitu menghentikan faktor risiko pada seseorang atau pasien risiko tinggi untuk dapat mendeteksi awal gejala distres pernafasan, ditandai dengan nafas cepat, sesak napas, batuk, kulit membiru, dan otot lemas. Untuk pencegahan ARDS yang terakhir, yaitu pencegahan tersier, yang dimana meminimalisir penggunaan ventilator, pemantauan penanda biologis atau biomarker, serta evaluasi sistem screening pada risiko tinggi dapat dilakukan untuk mencegah pemburukan pada pasien ARDS.